Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Delfa Hidayat dari kelas 11B, jurusan Teknik Elektronika Daya dan Komunikasi. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang isi dari kandungan Al-Quran. Al-Quran merupakan kitab suci umat manusia yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Muhammad SAW melalui perantara malaikat Jibril. Al-Quran ini dipegang teguh oleh umat manusia sebagai pedoman dan pegangan untuk umat manusia. Al-Quran diturunkan secara berangsur-angsur dalam kurun waktu 22 tahun, 2 bulan, dan 22 hari. Secara garis besar, isi kandungan Al-Quran dapat kita bagi-bagi menjadi beberapa hal pokok, yaitu pertama, akidah. Akidah merupakan keyakinan, yaitu keyakinan terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, Rasul, malaikat, kitab-kitab, hari kiamat, dan takdir. Di Al-Quran dijelaskan cara kita untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, beriman kepada malaikat, beriman kepada Rasul, beriman kepada kitab-kitab, beriman kepada hari kiamat, dan beriman kepada takdir. Yang kedua adalah ibadah. Ibadah adalah taat dan tunduk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibadah yaitu suatu kegiatan yang dapat manusia kerjakan untuk menggapai ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam Al-Quran juga dijelaskan bagaimana cara kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalamnya dijelaskan perintah tentang untuk sholat, berzakat, berpuasa, berkorban, haji, dan sebagainya. Yang ketiga adalah akhlak. Akhlak adalah sebuah perilaku yang dimiliki oleh setiap manusia, baik akhlak yang baik atau akhlakul karimah maupun akhlak yang tercela atau akhlakul madmumah. Allah mengutus Nabi Muhammad SAW tidak lain untuk memperbaiki akhlak. Kita harus menjauhi larangannya dan mengikuti perintahnya. Yang keempat adalah hukum-hukum. Hukum-hukum di dalam Al-Quran yaitu suruhan atau perintah kepada orang yang beriman untuk menjatuhkan hukuman kepada orang-orang yang dinyatakan bersalah. Di dalam Islam, hukum berdasarkan Al-Quran dibagi menjadi beberapa jenis dan macam, yaitu yang pertama jinayat, yang kedua muamalat, yang ketiga munakahat, yang keempat faraid, dan yang terakhir adalah jihad. Yang kelima adalah peringatan, sesuatu yang memberi peringatan kepada manusia akan ancaman Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu siksa neraka. Dan peringatan ini juga dapat berupa kabar gembira bagi orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan diberi balasan surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam Al-Quran banyak sekali peringatan-peringatan terhadap kita untuk tidak melanggar perintah Allah, yaitu seperti peringatan larangan khamar, peringatan larangan untuk tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan sebagainya. Selanjutnya 6, yaitu kisah-kisah. Di dalam Al-Quran banyak sekali kisah-kisah seperti kisah Nabi dan Rasul, kisah hari kiamat, dan kisah orang-orang terdahulu. Kisah-kisah orang terdahulu ini seperti kisah orang yang mendapat hinaan karena menyekutukan Allah, dan kisah-kisah orang-orang yang mendapat kejayaan dan kemuliaan karena beriman dan taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang terakhir nomor 7 adalah dasar ilmu pengetahuan, sains, dan teknologi. Di dalam Al-Quran banyak sekali ilmu-ilmu pengetahuan sains dan teknologi yang bersifat potensial yang dapat dikembangkan manusia untuk mendapat kemaslahatan dan kesejahteraan bagi umat manusia. Allah itu Maha Pemberi ilmu
kepada manusia, sehingga pada saat ini banyak sekali alat-alat yang berkembang untuk kesejahteraan kita. Semua itu tidak luput dari kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, kita harus menjadikan Al-Quran sebagai pegangan dan pedoman hidup untuk kita nanti bekal di akhirat, agar kita selamat di dunia dan juga di akhirat. Amin ya robbal alamin. Sekian penjelasan dari saya mengenai isi kandungan Al-Quran. Bila ada kesalahan mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.